Boom boom boom. Pada saat ini, di dunia kota Nanyuan, tubuh besar Presiden Zuo School berdiri dengan bangga, ditutupi dengan baju besi kematian yang menakutkan, dan nafas kematian yang dingin memenuhi udara. Dalam kehampaan ribuan mil di sekitarnya, terdengar suara hantu menangis dan dewa melolong, seperti kedatangan dunia bawah membuat orang bergidik. Prajurit Kaisar Dunia Bawah, sebagai medan perang kuno yang pernah berperang melawan dunia bawah, Laut Semesta Selatan telah meninggalkan banyak tentara Kaisar Dunia Bawah ini karena tentara Kaisar Dunia Bawah ini memiliki kekuatan asli dunia bawah. Mereka sangat bermanfaat bagi orang-orang kuat di dunia bawah laut semesta. Oleh karena itu, ini adalah harta paling berharga di seluruh lautan alam semesta. Oleh karena itu, senjata Kaisar Dunia Bawah apapun memiliki nilai yang luar biasa dan mencengangkan. Senjata Kekaisaran Dunia Bawah ini biasanya dikendalikan oleh beberapa keluarga bangsawan kuno untuk memahami aturan dunia bawah. Namun tidak ada yang menyangka bahwa Presiden Zuo School benar-benar memiliki senjata Kekaisaran Dunia Bawah tersebut. Terintegrasi dengan senjata Kaisar Dunia Bawah, meskipun budidaya Presiden Zuo School belum mencapai tingkat mendiang Kaisar, itu sangat dekat dengan mendiang Kaisar. Tidak heran dia begitu percaya diri sebelumnya. Qin Chen ini sudah selesai. Presiden Zuo School telah memberi dia kesempatan untuk mengalah, tapi dia menolak. Idiot, kamu benar-benar idiot, menghancurkan jalan menuju kehidupan dengan tanganmu sendiri. Suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar di kerumunan, dan banyak tokoh melayang di langit di kejauhan, di antaranya pemilik paviliun abadi sedang duduk. Melihat ke sini dari loteng. Menarik, perpaduan yin dan yang. Mata Master Paviliun Abadi bersinar, bagaimana kita bisa melawan Qin Chen ini? Bunuh. Presiden Zuo School tampak ganas sekejap, wow di tengah lolongan hantu dan dewa, sebuah pedang tiba-tiba muncul, seperti langit yang tiba-tiba runtuh. Aura mengerikan dari dunia bawah bergabung dengan kekuatan Presiden Zuo School, berubah menjadi cahaya pedang dingin melintasi langit, menebas keras pada Qin Chen. Kematian. Kekuatan menakutkan langsung memblokir Qin Chen dan membekukan kekosongan di sekitarnya. Pada saat ini, Qin Chen merasa seolah-olah dia telah kembali ke dunia bawah. Perasaan nyaman yang familiar membuat semua pori-pori di tubuhnya sedikit meregang, dan dia merasa sangat nyaman. Apakah ini kartu truf Presiden Zuo School? Qin Chen tampak terkejut. Dia memikirkan apa kartu truf Presiden Zuo School itu. Ini benar-benar. Saat ini, Qin Chen merasa dia tidak bisa tertawa atau menangis. Ketika aura kematian yang dapat menakuti orang-orang kuat di lautan alam semesta melewati tubuhnya, itu seperti angin lembut yang bertiup di musim semi. Qin Chen langsung merasakan perasaan yang sangat indah, dan dia bahkan sedikit tenggelam dalam perasaan ini. Saat berikutnya, cahaya pedang yang menakutkan dengan aura kematian yang mengerikan menghantam dadanya seperti kilat. Qin Chen menundukkan kepalanya dan menatap kosong pada pisau tulang hitam di dadanya. Perasaan sebelumnya begitu nyaman sehingga dia merasa seperti sedang berendam di sumber air panas, jadi dia tidak melawan dan membiarkan Presiden Zuo tengkorak melakukannya. Pisau tulang hitam pekat itu menusuk dadanya. Karena sangat nyaman, saya benar-benar linglung. Qin Chen agak sulit dipercaya. Namun di mata semua orang di kota Nanyuan, Qin Chen benar-benar ketakutan dan terkurung oleh aura kematian Presiden Zuo School, jadi dia tidak dapat melarikan diri sama sekali dan hanya bisa menyaksikan dia dipukul oleh Presiden Zuo School. Bagaimana kabarmu? Semua orang memandang Qin Chen, yang terkena pisau tulang hitam, dengan ekspresi gugup di mata mereka. Presiden Zuo Gu juga menatap tajam. Qin Chen menunduk dan melihat jubahnya robek di dadanya. Pisau tulang hitam pekat menghantam dadanya, meninggalkan bercak putih samar di dadanya. Kulitnya tidak tergores. Sekarang kita dalam masalah. Wajah Qin Chen sangat jelek. Dia linglung sebelumnya, tapi dia tidak bisa menghentikannya sejenak istilah Kaisar Puncak. Oh, aku berpura-pura terpesona sekarang dan muntah darah, apakah sudah terlambat?
Qin Chen merasa kepalanya sangat berat. Dia merasa tertekan di sana, sementara Presiden Zuo School di seberangnya benar-benar bingung, dan tangan kanannya yang memegang pisau tulang hitam pekat gemetar samar. Seranganku, bahkan tidak bisa mematahkan kulit anak ini. Bagaimana ini mungkin? Keringat dingin muncul dengan cepat di dahinya, dan dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Serangan kekuatan penuhnya bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawan, jadi bagaimana dia bisa bertarung? Berapa level tubuh Kaisar Agung lawan? Bukankah itu tubuh besar biasa, tapi tubuh besar lengkap di atas tubuh besar biasa? Tubuh besar yang tak terbatas di atas tubuh besar yang utuh. Presiden Zuo School gemetar di dalam hatinya. Ini dikenal sebagai tubuh Tao terkuat di lautan semesta. Jika Anda ingin mencapai tubuh Tao yang tak terbatas, Anda harus memahami 9 aturan primitif paling dasar dari lautan alam semesta dan mengintegrasikannya sebelum Anda dapat mencapainya. Di lautan kosmik yang luas saat ini, orang kuat manapun yang telah menguasai tubuh besar yang tak terbatas memiliki reputasi yang sangat menakutkan dan merupakan eksistensi teratas di lautan kosmik. Orang seperti itu, selama dia mau, dapat bergabung dengan banyak kekuatan besar di lautan alam semesta dan menerima pelatihan berat. Tubuh Dao tak terbatas, jika anak ini benar-benar tubuh Dao tak terbatas, maka saya akan mendapat masalah. Presiden Zuo School merasa takut di dalam hatinya. Jika dia ingin berurusan dengan orang seperti itu, kota Nanyuan hanyalah salah satu dari 10 besar kekuatan gelap. Ada terlalu banyak cara untuk pemimpin kekuatan kecil. Itu saja. Apakah dia tubuh ilahi dari jalan tak terbatas atau bukan? Aku, masyarakat tengkorak dan tulang, tidak dapat memilikinya lagi. Melarikan diri dari kota Nanyuan, dan kemudian menemukan cara untuk menemukan Wukong pohon suci, dapatkan warisan mantan Kaisar Mikong, dan menyeberang hanya ketika Anda memasuki alam Kaisar akhir Anda dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali posisi Anda. Jika tidak, jika Anda terus tinggal di sini, Anda pasti akan mati. Satu pukulan gagal mematahkan pertahanan Qin Chen. Presiden Zuo School langsung memahami situasinya. Dia telah mengalami banyak pertempuran, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan mulai melarikan diri dalam sekejap. Sosoknya yang semula megah dan tinggi seperti gunung yang mencapai langit, menjadi kabur dalam sekejap, dan terlihat jelas bahwa ia ingin menghilang ke dalam kehampaan ke segala arah dan melarikan diri dari tempat ini. Ingin melarikan diri. Qin Chen sedikit mengernyit. Apakah Presiden Zuo School terlalu pengecut? Kita sudah lama tidak bertengkar, dan kamu berencana kabur sekarang. Yah. Aku tidak mengendalikan diriku dengan baik dan membuat orang takut. Sekarang sudah seperti ini, ayo kita akhiri dengan cepat. Qin Chen menghela nafas dalam hatinya. Dia awalnya ingin bertarung dengan Presiden Tengkorak Zuo lebih lama, menunjukkan bahwa dengan sedikit kekuatan normal, sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, kita hanya dapat menyelesaikannya dengan cepat. Memikirkan hal ini, Qin Chen mengangkat kepalanya dengan mata tenang. Dia melihat sosok Presiden Zuo School yang menghilang di depannya dia. Berdengung. Kekosongan di atas kota Nanyuan tiba-tiba melonjak. Apa yang terjadi? Semua orang di sekitar terkejut. Pada saat ini, mereka merasa kehampaan di depan mereka tampak bergetar, dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Kemudian Presiden Zuo School, yang melarikan diri ke dalam kehampaan, langsung keluar teriak yang menyedihkan, sosoknya jatuh dari kehampaan, dan celah besar muncul di dadanya di beberapa titik. Itu, sosok Master Pavilion dari Pavilion Abadi yang awalnya malas tiba-tiba berdiri, dan mata Phoenix-nya menatap ke depan dengan terkejut. Hati Kaisarku. Presiden Zuo School menundukkan kepalanya dengan ngeri dan menatap dadanya. Tanpa diduga, hati Kaisar di tubuhnya telah menghilang. Bahkan tentara Kaisar dunia bawah di tubuhnya tidak dapat menghentikannya. Memengaruhi. Dan di kejauhan, di telapak tangan kanan Qin Chen yang awalnya kosong, ada hati Kaisar yang kuat dan gelap mengambang di telapak tangan kanan Qin Chen.
Hati kaisar ini mekar dengan aturan jalan yang tak ada habisnya, seperti karya seni terindah di dunia, penuh kekuatan dan kemegahan. Ini persis seperti hati kaisar dari Presiden Tengkorak Zuo. Ledakan. Setelah kehilangan hati kaisar agung, aura Presiden Tengkorak Zuo turun pada tingkat yang mengkhawatirkan, dari dekat dengan mendiang kaisar, menjadi kaisar puncak dalam jangka menengah, menjadi kaisar dalam jangka menengah, hingga kaisar dalam jangka menengah. Kaisar puncak pada tahap awal, dan kemudian jatuh ke tangan kaisar awal sebelum stabil. Ayo pergi. Guildmaster Zuo School, yang telah kehilangan hati kaisar, terus bergerak, wajahnya ngeri, dan dia menyerbu ke arah langit yang jauh lagi. Jerosa. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melirik, tapi tidak bergerak. Ya, Tuan. Saroye, yang menjaga di luar, tiba-tiba melebar. Dalam sekejap, dia muncul di depan ketua Zuo School dan meraih kepalanya dengan cakar yang tajam. Keluar. Ketua Persekutuan Tengkorak Zuo meraung ketakutan dan marah, dan langsung menebaskan pisau tulang hitam pekat di tangannya, berubah menjadi cahaya pedang yang kuat dan berguling ke arah Saroye, mencoba meledakkannya. Saroye mencibir, dan cahaya gelap mengalir di tubuh besarnya, dan sisiknya bersinar terang. Dia membiarkan pisau tulang hitam di tangan Guildmaster Zuo School menebas sisik kerasnya. Yang terdengar hanya dentang, suara benturan emas dan besi, dan hanya bekas dangkal yang muncul di sisik Saroye, yang segera diperbaiki. Apa? Mata Presiden Zuo School membelalak. Saroye menyeringai, jika kamu berada di masa jayanya, aku masih akan sedikit takut padamu. Sekarang kamu telah kehilangan hati kaisar dan wilayahmu telah jatuh. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Di dalam hatinya, setelah melahap beberapa hati kaisar, tingkat kultivasinya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Menghadapi Presiden Zuo School yang telah kehilangan hati kaisar, dia tidak peduli sama sekali. Saat dia berbicara, cakarnya yang tajam seperti bintang terentang seperti kilat dan telah mengangkat tengkorak Presiden Zuo seperti seekor ayam. Tuan, kami mengerti. Saroye memiliki dua cakar raksasa di kiri dan kanan, satu membawa Yingyi dan yang lainnya membawa Presiden Zuo School. Berhenti. Pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Ledakan. Di kehampaan yang jauh, sebuah benteng mekanis yang menakutkan turun. Itu adalah benteng mekanis gelap gulita yang tampak seperti dewa raksasa. Itu ditutupi dengan pelindung logam yang dapat ditembus. Matanya yang besar seperti bulan terang bersinar dengan cahaya dingin, menatap Saroye dengan dingin, dan Presiden Zuo School di tangannya.